Moralitas, sebuah kata yang sering diagung-agungkan untuk menilai orang per orang. Moralitas adalah kebermaknaan hidup manusia. Moralitas jugalah yang membuat manusia berbeda dengan hewan non-manusia. Agama, budaya, pendidikan, dan kepentingan terus bergerak bersama-sama untuk menghasilkan moralitas yang lebih baik. Pertanyaannya, lebih baik untuk siapa? Bagi pribadi manusia tertentu yang menentukan moral, bagi kelompok tertentu yang menguasai moralitas, atau bagi negara tertentu. Hari ini kita akan membahas bias moral atau dilema moral melalui the trolley problem. Bayangkan kamu berada di dalam kemudi kereta yang berjalan sangat cepat. Di depanmu ada 5 orang yang sedang bekerja memperbaiki rel. Jika kamu berjalan lurus, maka kamu akan menabrak 5 orang. Kabar baiknya, ada belokan rel yang bisa kamu lalui hanya dengan menarik tuas. Sayangnya, di belokan rel tersebut ada 1 orang juga yang sedang bekerja. Kamu lurus, tidak menarik tuas, maka 5 orang akan tewas. Tapi jika kamu menarik tuas dan membelokkan kereta, maka akan ada 1 orang yang tewas. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan jika tidak ada kemungkinan lain di luar pilihan di atas? Jika pilihanmu adalah menarik tuas dan berbelok, maka pilihan kamu sama dengan 90% orang pada umumnya. Prinsip moralnya sederhana, yaitu menyelamatkan lebih banyak orang itu lebih baik. Oke, sekarang kita akan ubah situasi dan skenarionya. Ada kereta yang berjalan lurus dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak ada di dalam kereta, tetapi kamu berada di atas jembatan. Tidak ada belokan seperti di kasus yang pertama. Tetapi di depanmu ada seseorang yang bertubuh sangat besar. Jika kamu mendorong orang tersebut, maka bobotnya akan menghentikan laju kereta. 5 orang selamat, tapi pria gemuk tersebut akan mati. Apakah yang akan kamu lakukan jika berada dalam posisi seperti itu? Biarkan kereta itu melaju dengan tidak melakukan apapun, yang artinya 5 orang akan tewas, atau mendorong pria bertubuh gemuk itu, yang artinya 5 orang selamat dan 1 orang meninggal. Sama dengan skenario sebelumnya, tidak ada pilihan lain selain pilihan di atas. Sekarang keputusan ada di tanganmu. Apa yang akan kamu lakukan? Jika jawabanmu adalah tidak melakukan apapun, maka itu juga sama dengan 90% orang pada umumnya. Mereka akan memilih tidak melakukan apapun, sehingga 5 orang tewas. Tentu saja mereka memiliki berbagai alasan, namun alasan yang paling banyak adalah karena mereka merasa terlibat aktif ketika mendorong seseorang. Coba berhenti dulu. Terlibat aktif? Bukankah kegiatan menarik tuas yang membelokkan kereta juga adalah gerakan aktif? Padahal sebelumnya kamu dan sebagian besar orang memilih untuk menarik tuas demi menyelamatkan 5 orang dan dengan mengorbankan 1 orang. Dari peristiwa itulah terjadi bias moral atau dilema moral. Orang yang pertama kali memperkenalkannya adalah Philippa Foot tahun 1967. Foot mengajukan sebuah pertanyaan yang kemudian dikenal dengan trolley problem untuk memahami konteks moral dalam berbagai kondisi seperti perang, industri, penambangan, ataupun pandemi seperti sekarang. Perang sering didahului dengan argumen untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dengan menyerang entitas tertentu yang dianggap akan melakukan kerusakan yang lebih besar jika didiamkan. Padahal dalam perang tersebut akan ada juga banyak korban orang yang tidak bersalah, baik dari orang yang menyerang maupun orang yang diserang. Yang kedua adalah industri. Industri adalah bagian dari pemenuhan terhadap kebutuhan manusia.
termasuk orang-orang yang mendapatkan pekerjaan dan orang-orang yang mendapatkan manfaat lain dari berjalannya industri tersebut. Sayangnya akan selalu ada dua sisi mata uang, akan selalu ada yang dikorbankan, baik itu lingkungan, polusi udara, air, tanah, maupun tidak terpenuhinya kesejahteraan para pekerja. Berikutnya adalah pertambangan. Untuk memenuhi energi dan bahan industri, tentu saja manusia akan terus menggali dan mengeruk isi bumi yang berakibat pada rusaknya alam dan lingkungan. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, dilema-dilema moral ini terus mengalami perdebatan. Terlebih jika terkait dengan AI. Nah, di mana-mana sekarang mesin ditanamkan program yang dikendalikan oleh AI. Nah, mesin-mesin yang dikendalikan oleh AI itu tentu saja harus mengambil keputusan mana yang lebih bermoral. Karena itu terjadilah banyak perdebatan mengenai program yang ditanamkan di AI atau Artificial Intelligence tersebut. The trolley problem pada akhirnya akan mengajak kita berpikir lebih jauh dari setiap tindakan yang kita ambil, mempertimbangkan setiap hal sebelum keputusan itu kita tentukan. Mungkin kita akan menengok anak-anak kita yang sering kita abaikan karena alasan pekerjaan. Kita akan menengok etnis-etnis tertentu yang disingkirkan. Kita akan menengok orang-orang di sekitar pertambangan yang tanahnya dirusak dan hasilnya dinikmati oleh para penambang. Nah, kembali ke trolley problem. Apakah mengorbankan sedikit orang demi yang lebih banyak adalah sebuah kebenaran moral? Jika jawabanmu adalah iya, bagaimana jika yang sedikit itu adalah kamu? Bagaimana jika tanah yang dirusak adalah tanah milikmu? Bagaimana jika anak yang diabaikan itu adalah kamu? Dan bagaimana jika etnis yang disingkirkan itu adalah etnismu? Dari sini kita akan semakin mempertanyakan apakah sebenarnya moralitas itu? Apakah moralitas yang lebih baik itu memang ada? Ataukah moralitas yang lebih baik itu hanyalah tipuan? Faktanya, moralitas sering ditarik-tarik untuk kepentingan politik, kekuasaan, kekayaan, kesejahteraan pribadi, kelompok-kelompok tertentu, bahkan negara tertentu. Pada akhirnya moralitas hanyalah egoisme manusia untuk melindungi pribadi dan kelompoknya. Kalau kalian tidak percaya, mari kita buktikan. Kita akan kembali ke skenario kereta api tadi. Kamu berada dalam kereta berkecepatan tinggi. Jika kamu membiarkan kereta berjalan lurus, maka 5 orang akan tewas. Jika kamu menarik tuas untuk membelokkan, maka 1 orang akan tewas. Tapi, bagaimana jika yang 1 orang itu adalah anakmu? Bagaimana jika yang 1 orang itu adalah orang tuamu? Atau bagaimana jika 1 orang itu adalah saudaramu? Mana yang akan kamu selamatkan?